Apa juga saya pokoknya ini buncitman ada juga Bu, bentuknya dalam bentuk ini tinggal di roasting, tinggal di grinding aja, tapi juga ada yang bentuknya pouch, jadi lebih mudah. Jadi nah ini sangat cocok juga buat teman-teman yang istilahnya tadi ngerait ketika kita tidak menunggang pit stop. Ini ada bentuknya dalam pouch, jadi tinggal hanya menggunakan air panas sudah selesai dan beres. Jadi tinggal bawa termos selesai. Bisa ditambah dari rumah pakai susu cair itu lebih. Nah kalau di kedai ada 30 menu katanya. Nanti ada di Panji Tilar. Di Panji Panji Tilar, Panji Asmara. Panji Asmara. Nah tetanggaan gitu. Gitu. Nah itu kita balik lagi ke diskusinya gitu ya. Ini sebenarnya bukan diskusi sih, sebenarnya bincang-bincang aja memperkenalkan gitu kan ya, bahwa ada sebuah komunitas yang ternyata go betul ya. Ride more, clean more, and give more. Give more, ride more, clean more. Nah itu sebuah kegiatan yang menurut saya itu sangat menarik, apalagi yang berkaitan dengan karena kita sekarang bincang-bincang kopi ya. Selain kopi cantik, mungkin ada sebuah tanggapan dari Mbak Widya ataupun dari Mbak saya bilang Mbak Dimbayu soal kopi Lombok. Bagaimana pendapat Mbak soal kopi Lombok? Boleh? Kalau pendapat saya kopi Lombok tidak kalah saing, asalkan kita bisa mengodeknya mungkin ya. Misalnya jangan hanya tubruk ya begini kan. Bisa jadi bahan dasarnya kopi, pakai kopi Lombok. Terserah deh mau di campur dengan apa-apa, misalnya dengan seperti yang varian tadi dengan berry atau dengan pala. Ya. Untuk bisa bersaing memang harus begitu. Punya terobosan ya. Berarti cocok banget. Ini benar-benar. Ini banget. Dengan 10 varian. Oke, bagus. Dari Mbak Ayu ada nggak? Sedikit aja mungkin. Ya, karena kami kan sering ke pelosok ya untuk ride dan haze-nya. Jadi yang sering kami temui ya warung dengan kopi yang 2.000, 3.000. Jadi itu mungkin bener asli kopi Lombok ya kayaknya ya. Kami penikmat kopi, tapi kita nggak paham kopi sebenarnya. Kopi itu yang ada enak dan enak banget, yang penting nggak kemanisan. Yang penting dan tidak gosong kopinya ya. Udah enak banget gitu. Jadi sering kami temui di pelosok-pelosok itu malah lebih kopinya tuh wanginya enak banget gitu. Jadi mungkin kalau bisa ke depannya pengusaha kopi ini memang benar-benar fokuskan aja ke kopi original Lomboknya. Lebih difokuskan ke sana. Oh, ini tapi berbeda nih. Memang untuk enggak. Maksudnya tetap ada branding kopi Lombok aslinya, tetap, tapi kalau mau divariasikan ya bagus juga. Lebih bagus juga ya. Oke. Tapi boleh saya sedikit ya informasikan bahwa saya tuh sebenarnya sekarang punya martabak ini. Ini ada dapat support juga dari Martabak Ireng ini. Jadi Martabak Ireng ini adalah dari, boleh siapa tahu mungkin Bayu atau siapa saya. Boleh. Ya, ini testernya 4 kotak. Tester silakan aja. Ini kebetulan nah ini bentuknya seperti ini Martabak Ireng. Bayu boleh dok di tester seperti apa, karena tadi saya tawarin Mbak Widya nggak terlalu banyak makan yang berat-berat, senangnya yang ringan-ringan kayak kerupuk dia doyan. Ya gosnya ringan. Ya gosnya ringannya. Oh benar. Kalau nggak salah ini dari Martabak Ireng rasanya itu Toblerone kalau nggak salah ini. Jadi bisa didapatkan di Rembige di Jalan Dakota. Nah itu ini dari charcoal. Nah, jadi bahannya dari charcoal, ini juga antioksidannya juga bagus. Jadi teman-teman yang mau memesan Martabak Ireng bisa datang aja ke Rembige atau enggak via online. Boleh silahkan dengan coba. Ini banyak juga varian rasanya, banyak banget deh. Kalau saya sebutin itu sekitar ada 30 varian rasa, dan ini terbuat dari charcoal. Itu. Recommended. Kita ngiklan terus dari tadi gitu ya. Kan biar acaranya jalan terus. Oh iya. Saya mensupport kan. Ya, jadi teman-teman yang misalkan sudah saya sediakan martabak, silakan boleh dibuka saja. Itu martabaknya dicoba. Itu ada Martabak Ireng.
kalau misalkan mau kopi, kemarin yang gratisannya kemarin kopi dari Buncitman, yang sekarang silakan beli ke Buncitman ya, jangan ragu-ragu untuk membeli kopi Buncitman ya, karena ternyata Buncitman ini juga buat saya sih ini air berry-nya, saya senang sekali sama air berry. Oke. Gitu. Kita sambil Mbak menyelesaikan makanan yang ada di tenggorokan, saya akan bertanya lagi. Pas ya antara kopi dan martabak. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan sama teman-teman dari Fellow Girls dan Fellow Has tentang kegiatan mereka ataupun tentang seputar bagaimana pandangan mereka tentang kopi juga. Karena mereka ini adalah teman-teman yang sukanya ngopi cantik yang adanya di kafe-kafe. Gitu kan ya. Nah, ini teman-teman ini. Ada yang mau bertanya soal, boleh Kang? Ya, selama ini kalau teman-teman dari Fellow Has ya, Fellow Girl. Jadi kalau berjalan di mana gitu, suka juga mampir atau singgah di kebun kopi gitu enggak? Atau sempat apa? Berhubungan dengan kopi itulah, artinya sampai sejauh ini apa ya, kedekatan naik sepeda dengan kultur kopi ini seperti apa gitu? Kalau untuk khusus ke kebun kopi belum kan, tapi kalau ke kebun-kebun sering ya. Kami mengunjungi kebunnya orang sering. Tapi pernah waktu itu kami has ke sekitar rumahnya Uti, itu di mana Uti? Vilanya Uti. Ya di Karangbayar itu sempat sih lewat ada kebun kopinya ya di situ, dan itu pas lagi berbunga itu wangi banget kan. Jadi ya sebatas itu aja. Kalau untuk berkunjung ke kebun kopi belum pernah kan, hanya menikmati kopinya aja. Tapi kalau memang kopi cantik, berarti mungkin apa mungkin ya kalau kopi itu bisa juga menjadi salah satu perangkat untuk membuat cantik juga enggak ya? Ya itu bisa. Ya itu untuk masker kan. Jadi kopi bubuk dicampur madu, dioles, kan 15 menit. Ya. Oh, Angkat itu kan. oh gitu. Berarti khasiat kopi itu kan Khasiat kopi. Iya, buat cuman diminum ya, ternyata dimaskerin juga ya. Oke. Ya ngapain saya jadi cantik, Mbak? Ya Tuhan. Kan zaman sekarang cowok juga harus perawatan. Enggak, berbeda Mbak, beda. Kami lebih senang dimasker dengan tanah. Baik, oke, ada lagi yang mau bertanya sama teman-teman Fellow, mungkin mau bertanya tentang kegiatannya atau sepedanya atau apanya, bisa yang berkaitannya dengan mereka, selain dari kopi saja. Oke, nah sekarang tadi sudah ngobrol banyak soal Fellow Has dan Fellow Girl dari Mbak Widya dan Mbak Ayu. Ada yang mau bertanya tadi, katanya Mbak Uci mau bertanya? Oh iya, siap. Silakan Mbak. Ya, ini Fellow Girls dan Fellow Has ya, sangat luar biasa. Kelihatan, saya kiri positif sama Mbak Dua di depan itu, karena kelihatan selalu segar ya, karena selalu has dan selalu riding. Nanti minimal jalan kaki 10 kilo ya, 5 kilo, minimal 5 kilo, kemudian untuk Fellow ride kilometernya 15 kilo. Nah, tadi ada diksi yang menarik, yang selalu saya gunakan sebagai sebuah prinsip ikhlas. Kalau saya, tapi kita bilang do more without hoping more, but by the end of the day you will get more. Nah, jadi itu sebenarnya prinsip ikhlas tadi kan. Jadi melakukan sesuatu tanpa mengharapkan lebih, tapi pada akhirnya nanti yang Maha Kuasa pasti memberikan lebih, walaupun yang diberikan itu entah kapan. Nah, saya lihat teman-teman di HES dan Belo ini suka dibawa ke jalan yang tersesat tadi kan? Oh iya. Ya. Oke. Nah, jalan kesesatannya ini, maksudnya ini bisa mungkin memberikan informasi kepada kita. Dalam ketersesatannya itu mungkin ada, karena ini menjadi informasi kita terkait dengan perkembangan kopi yang ada di kawasan kita gitu. Sejauh ini apakah ada nggak catatan sebagaimana di sini kita ciptakan suasana kopimu. Ada lagi yang mengatakan narasikan kopimu. Nah, mungkin nanti Buncitman atau para penikmat kopi bisa menjadikan teman-teman di Belo sebagai salah satu
sumber untuk diberikan, bahkan kepada mungkin kayak Dr. Indi yang kayak kemarin kan, kayaknya di tempat ini yang tempat hampir tidak terjangkau oleh teman-teman, kayaknya untuk taman kopi bagus. Yang pertama, yang kedua kaitannya dengan pariwisata, agroturism dalam kurung kopi turism mungkin ya. Istilah kopi turism, kalau kita orang Lombok sama Sunda ini sama-sama nggak bisa bilang Pak. Iya betul. Iya, saya juga nggak bisa bilang velo. Jadi kopi turism, kopi turism ini kan sekarang lagi hype, lagi tren ya. Nah ini bisa nanti mbak-mbak di Velo itu bisa memberikan masukan kepada kami-kami ini untuk bagaimana meng-create paket-paket yang terkait dengan kopi. Mungkin itu aja, mungkin bukan bertanya tapi sekedar usulan agar ada kerjasama antara kami yang di pariwisata. Sebenarnya semua kita ini makhluk pariwisata, cuma kita lebih banyak di praksisnya gitu. Yeah. Jadi untuk lebih apa namanya, ya memang banyak sih manfaat dari Velo, ada melakukan clean up dan sebagainya. Tapi terkait dengan kalau bicara kita kopi, mungkin nanti teman-teman di Velo bisa memberikan masukan untuk kita. Karena sering dibawa ke jalan yang tersesat gitu. Oh, oke. Jadi ketersasatannya itu nanti kita arahkan ke jalan yang benar. Oke. Siap Pak. Kembali ke jalan yang benar. Oke, siap. Berarti tadi itu ada masukan Mbak Widya, Mbak Ayu dari Bang Uji soal kembali ke jalan yang benar, memberikan informasi tentang seputar pariwisata ataupun kopi. Nah, gimana tuh tanggapannya? Mau ditanggapi atau mau kita? Nggak, mungkin sharing sedikit. Ya, hanya kopi yang membawa kami ke jalan yang benar ya Kang. Berarti jangan ada gula di antara kopi kita. Jadi saya mau cerita sedikit. Dulu pernah tersesat di Gunung Sasak berdua dengan Bu Widi. Di situ ada kebun di atas. Ya di situ juga saya sempat lihat beberapa tanaman kopi ya. Nggak tahu apa di sana memang cocok untuk berkebun itu atau tidak. Cuman waktu itu memang kondisi tidak memungkinkan untuk lama di sana dan kami harus cepat-cepat cari jalan untuk turun waktu itu. Kebayangnya apa pas turun? Kami mau ngopi di mana? Karena kondisi waktu itu agak seram sedikit karena cuma berdua dan kondisi itu benar-benar sepi. Terus kami turun tidak ada jalan. Akhirnya terhenti di jurang berdua dengan sepeda. Dan waktu itu yang cuma lihat-lihatan berdua gitu. Ini mau ngapain gitu. Tapi masih dengar suara masjid dan kami yakin itu dekat perkampungan. Akhirnya kami berhasil turun. Dekat perkampungan. Kami kalau tersesat ada beberapa tips untuk itu ya. Ya mungkin semua pencinta alam atau anak pramuka mungkin tahu ya, kayak sinar atau suara motor atau apa gitu, kita pakai penanda matahari pasti itu. Ini arah mana gitu aja sih. Akhirnya bisa turun nyari kopi. Itu pertama yang kami lakukan untuk menghilangkan kecemasan. Berarti sudah terjawab Bang. Kalau kopi itu memang membawa kembali ke jalan yang benar. Iya. Ketika mereka tersesat yang dicari kopi Bang. Tersesatnya sebentar aja. Jangan lama-lama. Benarkan jalurmu dengan kopi. Asik. Benarkan jalurmu dengan kopi ya. Oke. Ya mungkin itu ada sedikit masukan juga dari para pelaku wisata bagaimana, karena tadi ya HES itu ternyata kan minimalnya 5 kilo dan itu kadang-kadang kita masuk ke perkampungan, agak sedikit ke hutan, jalur-jalur yang baru. Mungkin juga bisa jadi ya di kemudian hari HES menjadi guide untuk wisata agrowisata ya, agrowisata tapi lebih cenderungnya ke kopi gitu kan. Apalagi Velo juga suka ngopi di setiap pit stop gitu kan ya, itu cuma masukan aja mungkin. Enggak cuma nanti bisa nambah hashtag baru lagi gitu kan ya, kopi tuh udah good lah, atau nambah rute lagi nambah rute baru lagi kebun kopi. Nanti ada tamu kita aja ke kebun kopi buat ngopi. Nah ada lagi selain Abang Uji yang mau bertanya? Akang kok doyan banget sih kan? Karena dari kemarin Akang sempat ngobrol saya sama Kang Ari agak lama juga ya kan ya untuk saya ini. Apa sih hubungannya kopi sama sepeda? Ntar kan saya juga lagi mikir ya, tapi ada kan pasti saya akan ketemukan jawabannya nanti kan. Silakan Kang. Ya, pertanyaannya ada dua. Yang satu apakah mungkin satu saat
ada pengembangan jadi ada Velo Kids misalkan dengan anak-anak gitu ya. Nah itu mungkin akan menjadi sesuatu. Atau yang kedua pertanyaannya, kalau tadi kan cerita Mbak Widya tentang apa perjalanan jauh gitu ya 10 km terus nggak ketemu apa? Nggak nemu pit stop. Nah, apakah kayak model yang di botol seperti kopi gini ada menjadi alternatif atau enggak? Gitu. Saya jago. Oke, silakan. Mau Mbak Widya ataupun Mbak Ayu dijawab. Yang pertama, apakah tidak menutup kemungkinan untuk membuka Velo Kids? Silakan, Mbak. Sebenarnya Boleh pakai ini, Mbak. sebenarnya Velo itu dulu ada Velo Junior, tapi sekarang mereka udah dewasa. Dulu ada regenerasi. Ya. Sekarang tidak ada. Oh, untuk sementara tidak ada. Oh, jadi dulu pernah ada Velo Junior. Velo Junior. Oh, karena mereka sekarang sudah dewasa, akhirnya mereka nggak Ada junior. regenerasi lagi. Oh, belum ada Ada regenerasi. Velo Boy. Oh, gitu ya. Itu membernya. Oh, Velo Boy. Oh, Mungkin ada yang mau gabung, mungkin oh, pakai Velo Boy. Boleh. Tapi kenapa nggak diregenerasikan lagi gitu kan? Karena biasanya Velo Junior itu dari anak-anaknya. Oh, jadi masih Mereka tetap udah dewasa sekarang. mereka udah dewasa. Oh, jadi mereka akan naik kelas ke Velo Girls nanti. Iya. Kalau anaknya laki-laki mereka nggak bisa masuk. Bisa. Masuknya ke Velo Boy. Oh gitu. Ada Velo Junior kan? Oh, saingannya Cowboy. Iya. Gitu. Dan untuk jawaban yang Yang kedua, Yang misalnya kedua. kalau kita hash, memang ini alternatif yang bagus sekali. Buncit Man, dia 3 kali ngangkat loh coy. Buat Buncit Man dia 3 kali ngangkat. Ya, ini memang alternatif kita daripada kita mungkin kalau di atas bukit-bukit kan nggak ada tuh Ya. ilmu. Ini memang Jadi jawaban salah yang tepat. jawaban yang tepat, jawaban yang tepat ya. Oke. Jawaban yang tepat katanya kan. Tapi begitu turun pasti ngopi lagi. Pasti ngopi lagi ya, tetap ngopi ya. Tetap ngopi. Tetap karena bukan untuk ngopi saja. Ya. Kalau kita masuk kafe atau kita masuk kopi shop, kita masuk warung, Ya. yang untuk ini juga ngobrol, ngobrol bercanda. yang tadi ya, Ya, kita membahas rute yang tadi itu gimana. Oh, jadi suka ada pembahasan. Oh iya, Kita pasti bahas. dibahas. Setelah hash ataupun Iya. setelah Nah, ride sepeda Iya. pasti dibahas. Pasti dibahas. Misalnya kalau yang Velo Girl ya, biasanya dia, ditanyakan ini salah gear kayak gitu, atau kram atau apa gitu. Oh. Jadi di situ kita bicarakan atau kamu kecepatan nih gitu. Kan kita ada speed masing-masing untuk itu. Oh. Atau apa teknik. Nah, pasti penasaran kan ya soal sepeda tadi salah gear gitu kan ya, salah gear. Berarti kita harus tahu juga nih ya kan seluk-beluk tentang sepeda, bagaimana cara ditanjakan, bagaimana cara pudunan itu turunan maksud saya. Maaf ya, Pak ya. Nah itu, apakah ada teknik tertentu kan untuk sebuah sepeda? Tentu, boleh dong cerita sedikit. Kalau biasanya harus velo ini ya, Velo. rata-rata saya senior juga boleh bisa. Boleh silakan Mbak Widya. Jadi kalau kita mau tanjakan, Oke. kita pakai gearnya yang paling ringan. Gear ringan. Ringan itu Depan berarti kecil, Yang belakang depan besar. kita kecil. depan kecil, belakang besar. Itu logikanya seperti itu Iya. ya. Oke. Jadi bisa nanti. Itu Nanya. akan ringan. Dan posisi badan. Posisi itu badan. yang menentukan. Oke. Dan bungkuk. Bungkuk berapa derajat? Semakin miring, Sebungkuk. semakin miring, Semakin miring, semakin bungkuk. semakin bungkuk. Karena- Untuk melawan gravitasi. Iya. Oh. Kalau Supaya enggak, ban kita depan nggak kebelakangan. ngangkat. Oh gitu. Kalau ban depan ngangkat, Ya ban depan ngangkat mas standing. ya Harus bungkuk. jumping. Ya standing, tapi nggak terbang. Cuma di palas kan ngelakuin itu. Ya oke. Kalau turunan sebaliknya, Kalau turunan sebaliknya, Iya. depan depan besar, belakang kecil, belakang kecil, rem dua-duanya, rem dua-duanya, pantat habis ke belakang, mundur, mundur. Oh gitu. supaya nggak kejungkal. Supaya ban belakangnya nggak gini. Iya. Nah kalau di datar Datar biasa aja. normal aja. Itu kan ada 1, 2, ini cuma 2 ya. Ada yang 3 Yang untuk biasanya. road bike 2. Kalau yang sekarang untuk MTB malah 1 depannya. Apa? MTB. MTB itu Mountain apa? bike. Oh yang naik ke atas gitu. Itu tuh yang mountain bike. Yang Naik. yang Iya, naik ke atas. Iya. Terus Ya. pakai gerakan lagi saya. Boros sekali ya Yos. Udah naik ke atas pakai gerakan lagi. Aduh, siapa? Belum ngopi kan? Hah? Belum ngopi ya? Sudah ngopi, Buncit Man. Balun?
Oh yang sebelum belum sih, semalam belum. Justru karena ngopi jadi atraktif. Ya betul bisa jadi. Nah itu jawabannya nanti itu. Jadi kalau misalkan kita menemukan sebuah tanjakan menggunakan sepeda itu, oke, gigi depannya itu kecil, yang belakangnya itu besar. Kalau kita menemukan turunan itu kebalikannya. Oke, kebalikannya. Untuk sepeda ini disebutnya sepeda apa sih? Road bike. Tapi kalau MTB itu ada cuma satu gearnya. Ada yang terbaru satu, tapi biasanya kalau yang agak lama itu 3. 3 ya? 3, gear depannya 3. Oh, gear depannya 3. Dan ban juga berbeda, segala macam berbeda. Gitu. Jadi tadi kalau naik itu kan kalau nanti akan ke Sembalun pakai motor diusahakan sebungkuk mungkin. Tapi untuk teknik sama kok. Untuk tekniknya sama. Pakai motor juga sama. Sama. Maksud teknik road bike sama MTB sama. Sama aja. Jadi ketika naik kita harus bungkuk. Iya, betul. Oh, pantas saja kadang-kadang kita suka ngelihat ya naik sepeda itu kalau ditanyakan mereka itu malah tegak. Itu berarti rugi dong ya? Bukan apa rugi ya? Apa tuh? Bahaya. Kemarin salah satu teman kami jatuh karena dia berdiri. Badan terlalu tegak. Oh. Tanjakan Batu Layar yang mau ke Melasu. Tanjakan pertama. Sebelah utara lagi ngomong. Oke, segigi. Batu Layar yang naik yang mau ke Melasu Hills. Ya. Ya itu jatuh. Oh, karena dia badannya terlalu tegak. Oh, begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Maupun soal sepeda ataupun dengan kegiatan mereka, yang pastinya mereka itu suka berbagi, betul ya, dan sekarang suka bebersih, bebersihnya rajin gitu, bersih karena ada apa tadi clean more ya, selain give more, clean more sama rain more. Gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kapan hadiah sepedanya kita dapat? Susah sekali dijawab. Bentar, bisa hari ini saya foto dulu, saya kirimin ke Abang. Itu langsung saya jawab dengan cepat kan, langsung Mbak harus cepat Mbak, sama Abang satu itu. Kan kita komunitasnya beda, kami ini kan sudah di antara di antara 5 ke atas dan 6 ke bawah. Jadi kalau pakai sepeda itu kayaknya Jadi kita sama. 55 tahun masih aktif bersepeda dan HES. Iya, tapi kan saya bilang beliau 55 tahun dan masih aktif sampai sekarang. Memang dimulainya mungkin bukan terlambat mulainya Om. tipis ya Bun ya? Ya? Beda tipis ada. Beda tipis Om. Ya gitu. Bisa dimulai sekarang kok Om, ayo. Kalau mau kasih sepeda, sebutin nama ikan. 100 sama ikan Om. Ini kena pasal. Tadi saya ngomong bahasa Sunda nggak apa-apa ya kan? Kak, nanti nggak boleh. Oh nggak boleh Ini kan? ajang nasional. Oh iya. Roaming kan? Tadi editnya bentar ya. Ini dikit aku ngomong bahasa Sunda barusan. Nggak boleh bahasa Sunda, nggak boleh bahasa Sasak, bahasa Urdu nggak boleh. Gimana kalau kita sekarang bahasanya? Bahasa hati. Ya, bahasa kalbu aja ya. Nyampe nggak sih sebenarnya? Oke siap. Oke. Bahasa tubuh itu. Oh bahasa tubuh kan oke ya. Gitu. Jadi sepedanya akan dikirim melalui WhatsApp Kak. Ya Bang ya. Nanti saya akan kirim sepeda terbaru dari Shopee. Nanti saya kirim. Iklan lagi. Cut dulu dan oke. Ya balik lagi ke sini, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Abang. Berdiri dong ke depan. Kedengeran. Ini cara nih buat komunitas. Jadi bisa nggak misalnya di jenis MTB-nya mengkampanyekan tentang trek-trek yang ada di Gangga kan banyak itu yang melewati kebun kopi gitu. Biar apa kopi Lombok ini bisa dikenal dari sisi misalnya perkebunannya, kemudian di jenis road bike-nya bisa mengkampanyekan tentang produk kopinya itu sendiri begitu. Mungkin hanya itu sih. Mungkin apakah ada lebih ke program mungkin. Apakah ada program dari Velocast ataupun Velogirl yang lebih mengkampanyekan ke kopinya itu sendiri? Selama ini kan track baru, mungkin dengan track baru atau itu sebagai usulan. Ya, kita terima usulannya, nanti kita berikan lagi sama tim ya. Jadi semua. Beberapa ini
beberapa kali kami kalau lagi mampir di warung kopi atau coffee shop, sering kami upload di fanpage-nya akunnya Velo. Tapi memang karena tidak di endorse ya kami nggak tag loh, ininya nggak check in gitu loh. Ya tapi mungkin lain kali oke lah. Untuk sarannya terima kasih ya Mas. Oke, jadi sebenarnya teman-teman ini kalau misalkan lagi ngopi itu selalu nge-share ya, soal kopi ya. Bukan soal ngopi sih, lebih kepada tempatnya. Ya tempatnya. Iya, tempat jadi ngopi. biar teman-teman juga lihat di sini loh ada tempat ngopi baru kayak gitu. Oh gitu. Ya, beberapa tempat ngopi udah kami angkat kok. Sudah beberapa tempat kopi sudah diangkat. Ya. Oke. Udah kami upload. Tempat yang terpencil pun Diangkat. Di tengah sawah. Diangkat. Iya. Gua selain dia juga ngangkat kopi loh. Ngangkat gelas kopi. Kopi. Jadi kita raga juga. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya sama teman-teman? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan ngobrol lagi lebih tutup di closing terakhir. Ada kan? Nggak ada kan? Lewat kan? Beneran? Bahasa Sunda kan? Ini nasional. Artinya apa? Itu lutut sudah tidak bisa sudah lemes. Iya. Ketemu lagi sama tapi yang jelas sama saya lebih muda saya daripada beliau. Gitu. Oke, jadi fellow saya akan kembali ke fellow girl dan fellow has gitu. Yang pastinya fellow girl itu lebih fokus ke sepeda dan fellow itu ada lebih fokus ke hiking, di mana baru 2021 Fellow Has itu didirikan. Kebetulan Mbak juga sebagai ketuanya dan sekarang Bayu juga sebagai ketua dari Fellow Girl gitu ya, berjumlah 29 orang dan ini sekitar 100. Untuk perjalanannya untuk Has itu di bawah 5 km, betul kan? Di atas 5 kilo ya, di atas 5 kilo, untuk sepeda di atas 15 kilo. Dan setiap perjalanannya selalu ada yang namanya pit stop. Nah, di mana pit stop itu mereka akan selalu ngopi. Kopi cantik itu adalah yaitu tadi mereka selalu berbicara soal trek yang sudah dilaluinya bagaimana sebagai bahan evaluasi. Jadi kopi di sini kan apa hubungannya ada buat saya ini ya dari saya kopi itu kenapa saya kopi cantik ya itu mereka karena orangnya yang pasti karena perempuan nggak mungkin mereka saya bilang ganteng. Ya. Yang kedua ternyata bahan bak kopi itu bisa mempercantik juga tadi dengan masker. Ya, ini menjawab pertanyaan dari Kang Ari. Ya yang ketiga itu adalah mereka itu selalu ke kafe kan. Nah itu sebagai bahan. Warung juga, kafe, warung semuanya ternyata pergerakan mereka bukan hanya sekedar itu tapi banyak sekali juga. Nah tadi juga harapan dari untuk kelompoknya ini lebih apa yang tadi Mbak Widya bilang itu lebih up to date lagi mungkin ya, lebih up to date bagaimana untuk mempromosikan kopi Lombok itu sendiri. Masukannya dari Bang Uji dan dari teman PNI juga terima kasih. Nah sekarang ini pertanyaan terakhir dari saya. Harapan Mbak Widi, harapan Mbak Ayu untuk kopi Lombok itu bagaimana? Harapannya bisa bersaing ya di baik tingkat nasional maupun di perkenalan juga nantinya begitu. Kita lah ini yang harus mempromosikan. Harapan harus lebih bisa bersaing lagi. Okay. Dari Mbak Ayu? Ya, harapannya ya pengusaha-pengusaha muda bisa mengolah kopi Lombok asli menjadi lebih baik lagi dan dengan kopi ngobrol makin asik. Dengan kopi ngobrol lebih asik. Ya, mungkin dari saya segitu saja untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Fellow Has dan Fellow Girl. Terima kasih banyak waktunya sudah mau menyempatkan datang ke halaman belakang Biro Antara di Sapu Bersih tentang kegiatan Fellow itu sendiri. Mungkin akan lebih menariknya lagi kalau misalkan mau bertanya soal kegiatan ataupun sepedanya. Ini harga sepeda boleh Bang? Izin sebelum ditutup. Boleh. Tadi ada pertanyaan dari partner Song. Oke, siap boleh. Kopi untuk olahragawan belum dijawab. Oke, penggemar kopi untuk olahragawan belum dijawab. Apa manfaatnya kopi untuk para olahragawan? Boleh. Oke, biasanya kami kalau ride jauh di tengah jalan itu tenaga udah menurun. Jadi ini sebagai boosting buat kami. Jadi tambah semangat untuk melanjutkan. Gak ngantuk ya? Iya, nggak ngantuk, bener kan? Jadi bener-bener kayak penambah semangat gitu. Dan tambah gula sedikit buat kembang api. Kan tadi belum habis gula terus. Hah?
Manis, nggak ada gulanya. Ya itu. Jadi Ya seperti itu. jadi untuk boosting. Jadi sebagai boosting. Karena kemarin juga ada pembahasan bahwa kafein itu mengandung untuk sebagai pemacu jantung, akhirnya jadi ada energi. Ya tapi memang nggak boleh lagi masih Capek ya? ya masih tinggi detak jantung jangan. Ya. Jadi kita ngobrol dulu. Jadi selama ride atau selama HES kami memang tidak mengobrol karena untuk saving tenaga. Oh. Makanya ngobrolnya ada ketika di pit stop. Oh. Jadi itu yang buat kopi bikin ngobrol makin asik. Oh gitu. 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 Oke. Nah, tadi jadi lupa saya. Jadi, aduh mau di closing nih. Akhirnya terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih banyak untuk Mbak Widya, Mbak Ayu sudah berbagi informasi seputar velo olahraga, apa kaitannya dengan kopi juga tadi sudah dijawab sedikit, meskipun harus secara ilmiah sih sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa sebagai boosting ya, sebagai penambah semangat ya, malah ditambah gula sedikit gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah datang hari ini. Kita akan ketemu lagi Jumat depan, tapi sebelum ketemu lagi Jumat depan saya akan cerita lagi bahwa kita disponsori selama 1 bulan ini sama Bucitman. Kebetulan hari ini juga dari Adam Martabak Irang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman dari mana yang sudah hadir di sini, terima kasih. Dari UIN, PMI, dari Abang Uji, dari Asita, dari IATA, dari mana lagi ini ada Aili juga. Terus kita hitung semuanya. Sama beryayasan tangan berbagi. Oh ya, Mami dari Tanah Yayasan Berbagi, terima kasih banyak sudah datang di sini. Gitu kan ya, nggak bertanya dari tadi. Minggu depan harus nanya. Kalau nggak nanya nggak boleh juga ya. Ini sama umum pelatihan barista. Oh ya, oke, pengumuman terakhir kita akan melakukan antara akan membuka kelas untuk barista. Jadi siapapun atau diinformasikan juga kita akan membuka kelas barista. Apa berbiaya? Berbayar. Sudah tentu. Kenapa? Ditanggung antara? Insya Allah kalau misalkan memang banyak sponsornya. Kalau sponsornya banyak, oke, kita tanggung. Tapi kita berharapnya dengan adanya tadi kemarin berbicara kalau barista sudah menjadi sebuah pekerjaan yang tidak diragukan lagi, sudah diperhitungkan, gitu kan, apalagi di dunia pariwisata. Jadi kita akan membuka secepat mungkin informasinya ya Kang ya. Bersama ini. Sama Bucitman. Nanti sama Bucitman kerjasamanya kita akan buka kelas barista. Jadi teman-teman yang mau daftar silakan, mungkin bisa diinformasikan nanti ketemunya. Terima kasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita akan sambut lagi seseorang yang paling gondrong. Siapa yang beliau ya gondrong. Oke. Terima kasih banyak ya.